pertama saya nyoroti Damri dulu. Tadi di sana Mbak Mukti ya, Damri sama kita. Ini masalah kinerja keuangan, Bu. Ini kinerja keuangan, laporan laba rugi. Ada 2025 ada keuntungan bersih 9,8 miliar. Kurang lebih ada 400, ya Bu ya, armada. Armadanya ada berapa, Bu? Sekitar 400-an tadi katanya. 2.000, 3.000. 3.000-an, Pak. 3.000-an. Itu kalau 9 miliar dibagi 3.000. Coba ada kalkulator ya? Itu kecil, Pak. Itu berapa, Bu, per unitnya? Bis. Ya, tadi saya hitung berarti kurang lebih sekitar dibagi 5 lagi. Berapa, Bu? 3 juta. 3 juta. Jadi 1 unit bis 1 tahun 3 juta. Ini sesuatu yang aneh gitu ya. Bisnis apa ini? 9,8 miliar per tahun ini apakah depresiasi yang dihitung? Depresiasi. Iya. Atau penyusutan, ini ditaruh di mana? Uang penyusutannya. Izin dijawab langsung, Pak. Ya, langsung apa, Pak? Baik, Pak. Jadi depresiasi, jadi earning after tax itu sudah termasuk dikurangi. Jadi dari EBITDA, earning before. Jadi dari untung operasi dikurang depresiasi karena kami mayoritas kan barangnya adalah aset yang terdepresiasi. Nah, depresiasi kami besar sekali. Ya, gini, Bu. Hitungan depresiasi itu kalau tidak ditempatkan di suatu tempat dan itu hilang, maka usia 7 tahun, 10 tahun, Ibu nggak bisa investasi lagi. Adanya ya barang yang usia 7 tahun yang sudah tua itu. Kami depresiasi itu ada rekening khusus, Pak, untuk mengelola depresiasi, untuk replacement. Untuk apa, ini peremajaan. Ada berapa ini sekarang ini? Nanti dijawab tidak harus sekarang. Nanti kami tertulis sekali, Pak, ya. Ya, itu karena ini nanti usianya tadi sudah diceritakan rata-rata 7 tahun sudah tidak produktif. Busnya ada, ya. Bukan itu, Pak. Ini usia armada lebih dari 7 tahun. Jadi gini, Pak, bukan berarti tidak produktif. Usia produktif secara industri itu dihitung 7 tahun rata-rata. Ya. Tapi bus kami masih tetap berproduksi walaupun umurnya lebih di atas dari 7 tahun. Ya. Begitu, Pak, maksudnya. Dalam hal ini kalau kita ngomong bisnis, ini mesti ada permajaan, Bu. Betul. Lah, permajaan itu diambil dari mana? Dari depresiasi tadi. Dari depresiasi, betul, Pak. Gitu loh maksud saya. Betul. Tidak harus masuk PNM. Nah, kira-kira begitu. Yang kami mintakan untuk PMN itu tidak ada yang dari sisi komersial. Nah, Pak. Sebentar. Jadi dari sisi... Sebentar. Maksud saya, dana itu nanti diceritakan, tidak harus sekarang. Dana depresiasi atau penyusutan itu ditaruh mana dan ada berapa? Baik. Nanti dulu, tidak usah dijawab, tapi nanti dicatat saja, Pak. Nah, karena ini percuma nanti. Baik. Gitu loh. Depresiasi hanya bicara angka, catatan, tapi tidak ada barangnya. Nggak ada duitnya. Baik. Ini yang perlu semua, ini yang Pak Direktur. Nah, ini untuk semua. Nah, sebelum ini melangkah ke semuanya, Pak Dirut, SDP, Pelni, citra, Pak. Ayo kita perbaiki citra. Citra BUMN yang kita kelola ini tidak ada yang bagus. Ya, kalau kita ngomong SDP, tadi diceritakan tentang macet. Kalau tol ini nanti sampai Banyuwangi,
macetnya akan panjang lagi. Gitu Pak ya, Pak Dirut ya. Karena orang akan berbondong-bondong, apakah hanya ke Banyuwangi, apakah pasti akan ikut nyebrang juga. Kumuh, ya, ini kondisi pelabuhan kita ini kumuh ini harus bersinergi juga kita ini, gitu ya. Ini ada orangnya tadi. Jadi kumuh pelabuhan, apakah terminal, apakah apa, ini kumuh Pak. Perlu ada perbaikan. Jadi ini tidak harus Bapak, tapi harus bersinergi dalam hal ini. Kita memperbaiki citra tidak cukup kita sendiri yang membranding diri, menata diri, tapi harus bersama-sama. Ya, terus antrian yang di Ketapang, yang dia sampai 12 jam dan lain sebagainya, ayo kita apa ini? Ya, apakah dari Pelindo, apakah apa, ini pasti menjadi satu kesatuan, Pak. Nah, semua dari tiga ini, intinya adalah berbisnis, memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. BUMN kita ada juga yang mengelola seperti itu, PT POS. Tidak ada salahnya Damri bekerja sama dengan PT POS, Pelni dengan PT POS, gitu ya. Nah, tidak ada salahnya PT Pelni, PT POS, PT Damri bekerja sama juga dengan para industriawan atau BUMN yang bekerja di industri, Pak. Baja atau industri-industri lain yang dia perlu pindahkan, apakah itu bahan baku, apakah itu barang yang sudah jadi. Apakah itu minyak tanah, ataukah minyak mentah, atau kalau perlu Pelni ini ya punya tanker juga, gitu misalkan. Daripada tanker nyewa punya orang, Pak. Kenapa nggak Pelni aja gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan itu bisnis yang pasti untung. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya ngomong perintis. Karena kalau kita ngomong perintis, ngomong 3T, kita harus berhitung dengan pemerintah. Pemberi tugas. Saya ditugasi 3T. Ini rugi, Pak. Untuk tidak rugi, setiap penumpang saya minta subsidi sekian. Misalkan. Harus seperti itu, Pak. Jangan dikorbankan kita hanya yes, ya, oke, siap. Tapi kenyataan yang kita layani di 3T itu merugi. Yang menggerus daripada operasional yang lain. Kapan ini perusahaan ini survive? Punya keuntungan, bisa membantu dan antara mencari duit, memasukkan, jangan sampai negara ini kita pikir. Jangan sampai negara ini untuk membelanjakan APBN-nya hanya bertumpu pada pajaknya rakyat. Ayo kita ini BUMN berpikir untuk itu. Itu saja pimpinan, terima kasih.